Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala lah kita mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya sebagai seorang hamba. Karena pada hakikatnya tiap menit, tiap jam, tiap hari kesemuanya tidak lepas daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minadz zulumati ilan nur atau minadz dhalalah ilal huda. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya siapapun manusianya ketika diberikan satu pertanyaan, siapa di antara kita yang ingin hidup bahagia? Pasti jawabannya adalah sama. Kita semua ingin hidup bahagia. Tapi ternyata kebahagiaan tidak sekedar didapat dengan membalikkan kedua telapak tangan. Kebahagiaan butuh usaha. Kebahagiaan itu butuh perjuangan. Kebahagiaan butuh keikhlasan. Dan kebahagiaan juga butuh yang namanya kesabaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan resep kepada kita selaku umatnya supaya kita bisa mendapatkan hidup yang bahagia. Kalau seandainya 4 resep ini kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita tidak hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia, tetapi juga insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Apa 4 resep itu? Ada 4 pilar bagi seseorang untuk bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia. Yang pertama adalah antakuna zaujatuhu solihan. Apabila kita memiliki istri yang soleha. Istri yang soleha itu istri yang bagaimana? Istri yang soleha adalah istri yang mampu menempatkan dirinya sebagai seorang istri di hadapan suaminya. Istri yang berusaha untuk selalu ada di samping suaminya ketika suaminya membutuhkan. Istri yang selalu berusaha untuk menampakkan senyum di hadapan suami. Istri yang berusaha untuk bisa menempatkan dirinya di hadapan suaminya dengan baik. Kemudian istri yang soleha adalah istri yang mampu menempatkan dirinya sebagai seorang anak di hadapan orang tua dan mertuanya. Jadi posisi antara orang tua dengan mertua sama. Tidak membeda-bedakan. Sehingga tidak memunculkan kecemburuan. Istri yang soleha juga istri yang mampu menempatkan dirinya sebagai seorang ibu di hadapan anak-anaknya.
Tentunya membentuk istri yang soleha bukanlah sesuatu yang mudah. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh keikhlasan, dan butuh kesabaran. Terkadang banyak para suami yang mampu menghadapi permasalahan apapun besarnya, seapapun besarnya. Tetapi banyak dari para suami yang tidak mampu menghadapi masalah dengan istrinya. Kalau seandainya ada masalah dengan tetangga, mungkin kita bisa menghindar. Pulang kerja, masuk rumah, tutup pintu, kunci, langsung di dalam, gak keluar, insya Allah aman. Kalau ada permasalahan sama orang luar, insya Allah kita bisa menghindar. Tapi kalau seandainya ada permasalahan dengan keluarga, dengan istri, maaf untuk para suami, kira-kira kita mau menghindar kemana? Pulangnya sama, di rumah yang sama, di tempat tidur yang sama, di lokasi yang sama. Oleh karena itu, sebagai seorang suami tentunya berusaha mampu membimbing istrinya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang berusaha untuk sabar menuntun dengan tidak jemu-jemu memberikan nasihat yang baik, menjadikan dirinya sebagai seorang contoh yang baik dalam keluarga. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, salah satu pilar dari 4 pilar adalah apabila kita memiliki istri yang soleha. Kemudian yang kedua, antakuna auladuhu abroron. Apabila kita memiliki anak yang soleh. Dan tentunya di zaman sekarang membentuk anak yang soleh itu tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Karena anak kita lahir di zaman sekarang, bukan di zaman kita. Lingkungannya pun berbeda. Situasi kondisinya pun berbeda. Makanya dalam membimbing anak, mengarahkan anak, mungkin tidak sama caranya dengan orang tua kita ketika beliau mengarahkan, membimbing kita. Sehingga insya Allah kita semua termasuk golongan anak yang soleh dan soleha. Beda situasi dan kondisinya. Lingkungan pun berbeda. Lingkungan itu ada 2. Ada lingkungan langsung, ada lingkungan tidak langsung. Lingkungan langsung adalah bisa kita lihat dengan siapa anak kita berteman. Dengan siapa anak kita bergaul. Di mana ia sekarang. Tapi lingkungan yang tidak langsung ini mungkin bisa jadi jauh lebih berbahaya. Kenapa? Media-media sosial sudah terbuka begitu sangat lebar. Bisa diakses dengan begitu sangat mudah. Mungkin kita sebagai orang tua melihat secara zohir anak kita nggak pernah keluar rumah. Tiap hari ada di dalam rumah. Kita buka pintu kamarnya, dia ada sedang rebahan di sana, mainan HP. Tapi ternyata melalui medsos itu anak-anak kita punya banyak teman di luar sana, nun jauh di sana. Kata Sayyidina Umar, inna abna'akum qad khuliqu li jailin ghairu zailikum wa li zamanin ghairu zamanikum. Anak-anakmu adalah terlahir di generasi sekarang, bukan generasi kita. Anak-anakmu adalah terlahir di zaman sekarang, bukan di zamanmu. Artinya apa? Karena zaman yang berbeda, maka cara membimbing, cara memberikan nasihat, cara mengayomi, cara mengarahkan pun pasti akan berbeda. Tidak bisa kita terapkan mendidik anak
dengan cara yang dahulu mungkin tidak akan bisa diterima oleh anak kita. Kalau zaman dulu, maaf, kita ambil contoh yang sederhana saja. Kalau ada anak muda kemudian berpapasan dengan orang tua, minimal mungkin punggung mereka membungkuk, kepala mereka menunduk. Anak-anak muda di zaman dulu begitu sangat takziman wa ikraman terhadap para orang tua, terhadap guru. Tapi anak sekarang, mereka berjalan di hadapan ada orang tua, seolah-olah tidak ada siapa-siapa. Jalan begitu saja. Bahkan sampai-sampai, maaf, kalau bicara adab, bicara akhlak, dibentur-benturkan. Ya, dibentur-benturkan dengan bahasa anak remaja, dengan bahasa ngetren, sudah zamannya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Anak-anak kita lepas kontrol. Anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang jauh dari yang namanya adab dan akhlak. Ini butuh perjuangan kita sebagai para orang tua. Memberikan pendidikan, kasih pendidikan yang baik. Seimbang antara dunianya dengan akhiratnya. Seimbang antara umum dan agamanya. Seminimal mungkin kita berikan pondasi agama yang baik untuk anak kita. Karena harapan kita sebagai orang tua salah satunya yang paling besar adalah doa dari anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita akan bisa memberikan doa kepada kita selaku orang tuanya. Kalau dari kecil anak-anak kita tidak pernah kita didik dengan agama. Bagaimana caranya anak kita berakhlak? Memiliki adab yang baik. Kalau dari kecil anak-anak kita tidak pernah kita didik dengan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah menyempurnakan akhlak. Warisan sekarang kita sebagai orang tua yang paling baik untuk anak-anak kita tidak hanya sekedar harta yang melimpah, tetapi akhlak yang mulia. Itu sangat luar biasa dunia dan akhirat. Doa dari anak itu selalu kita harapkan terus bersambung seperti itu. Dulu kakek kita, ketika kakek kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kakek kita berharap doa dari orang tua kita. Masa orang tua kita sudah selesai, ketika orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang tua kita berharap doa dari kita selaku anaknya. Begitu juga di masa yang akan datang. Ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka harapan yang terbesar adalah doa dari anak-anak kita. Oleh karena itu sebelum terlambat, mari bersama-sama kita bimbing, kita didik, kita berikan pendidikan agama yang baik untuk anak-anak kita. Yang insya Allah pendidikan agama ini akan memberikan manfaat yang baik dunia dan akhirat. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Dengerin aku dulu, aku tuh gak cinta sama dia, aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar.
Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal. Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya, nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Masih di Cahaya Hati Antv. Pilar yang ketiga adalah antakuna khulafa'uhu khairan. Apabila kita memiliki lingkungan yang baik. Tentunya untuk mendapatkan lingkungan yang baik tidak hanya tugas para guru. Tidak hanya tugas para aparatur pemerintah. Tapi membentuk lingkungan yang baik adalah tugas kita bersama sebagai bagian daripada masyarakat tersebut. Dan masyarakat yang baik adalah berawal daripada keluarga-keluarga yang baik. Ketika di ruang lingkup keluarga itu sudah baik, dengan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, dengan sifat yang baik, adab yang baik, maka insya Allah kebaikan ini akan senantiasa terbawa dimanapun ia berada. Kemudian berkumpul dengan sebagian masyarakat di lingkungan tersebut. Karena memang semua keluarganya adalah keluarga yang baik. Insya Allah masyarakat itu pun akan menjadi masyarakat dan memiliki lingkungan yang baik. Tugas kita bersama. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pilar yang keempat yang tidak kalah penting adalah antakuna rizquhu fi baladihi. Apabila kita mendapatkan rizki di negeri sendiri. Bukan berarti mengatakan kalau seandainya mencari rizki nun jauh di sana itu tidak baik, tidak. Tapi seandainya ada pilihan, maka alangkah lebih baik seandainya kita mencari rizki di negeri sendiri. Kenapa? Karena intensitas pertemuan dengan keluarga kita akan senantiasa terjaga. Intensitas perhatian kita terhadap anak-anak kita pun akan senantiasa terjaga. Berapa banyak anak-anak yang coba mencari pelarian diri di luar sana dengan alasan kurang perhatian daripada orang tua. Berapa banyak anak-anak
yang justru berubah sifatnya, berubah sikapnya, dikarenakan kurang perhatian dari orang tuanya. Mungkin seandainya kita ditanya, khususnya para kaum ibu, kira-kira kalau seandainya disuruh memilih, pingin suaminya kerja jauh atau kerja dekat. Kerja jauh, duitnya banyak, sama kerja deket, gajinya kecil, tapi tiap hari ketemu. Kira-kira pilih yang mana? Pilih yang mana? Cius? Untuk apa uang banyak? Seandainya pendidikan anak, perhatian anak hanya ditimpakan kepada seorang ibu. Sehingga anak lama tidak pernah berjumpa dengan ayahnya. Anak lama tidak mendapatkan perhatian dari ayahnya. Apakah kebahagiaan seperti ini hanya cukup dengan uang? Tidak. Kebahagiaan itu adalah ketika anak merasa bahagia, merasa terayomi, merasa terlindungi, merasa dijaga, merasa orang tuanya ada ketika ia membutuhkan. Begitu juga dengan istri. Ketika dalam keadaan kesulitan, ketika dalam keadaan gundah, maka si istri akan berusaha dan berharap bagaimana suaminya ada di samping. Begitu juga dengan suami. Ketika suami dalam keadaan lelah, letih, dalam aktivitas kesehariannya, kemudian ada istri di samping yang berusaha untuk melayani. Kemudian ada anak yang melihat bagaimana pengorbanan orang tuanya. Orang tuanya harus dipaksa, terkadang sering sekali pulang malam karena lembur, ada pekerjaan di kantornya. Kemudian anak berusaha memberikan perhatian kepada orang tua. Kemudian lelah letihnya orang tua pun sama. Insya Allah hilang ketika melihat sang buah hati. Luar biasa. Jadi ternyata keutuhan rumah tangga adalah tercipta ketika ada kebersamaan antara orang tua dan anak, antara istri dan suami, antara suami dengan istri, antara suami istri dan juga dengan anak-anak mereka. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk menggapai dan melaksanakan 4 pilar ini adalah tidak mudah. Tapi percayalah, dengan usaha kita, dengan semangat kita, untuk berusaha menjadi istri yang baik, berusaha menjadi suami yang baik, berusaha menjadi anak yang baik. Ketika Allah berkehendak mudah, maka insya Allah pasti akan diberikan kemudahan. Tapi kalau seandainya tanpa ada usaha dari kita, kemudian kita berharap mendapatkan kebahagiaan melalui 4 pilar itu, jauh panggang daripada api. Butuh pengorbanan, butuh keikhlasan, dan butuh kesabaran. Insya Allah dengan perjuangan kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Dan yang pasti tanamkan untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Suami kerja, niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Istri kerja di rumah dengan aktivitas 24 jam non-stop sebagai ibu rumah tangga. Niatkan karena Allah. Maka insya Allah tiap helaan nafas, tiap tetesan keringat, tiap lelah letihnya seorang istri di rumah akan menjadi dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas kesehariannya, kalau diniatkan ibadah, maka insya Allah jadi ibadah. Masaknya jadi ibadah, walaupun memang ini adalah rutinitas. Tapi kalau niatnya ibadah, insya Allah akan jadi ibadah. Cuci bajunya ibadah, ngepel rumahnya ibadah, merawat anaknya ibadah,
mempersiapkan hidangan untuk suaminya pulang kerja, ibadah. Insya Allah semuanya akan bernilai ibadah. Dan kalau saat ini diniatkan ibadah, maka insya Allah akan mendapatkan catatan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi karena niat kita ibadah melalui 4 pilar ini justru akan menghantarkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk para ibu khususnya, saya berpesan ikhlas, ikhlas, ikhlas dalam beraktivitas. Jangan mengeluh, karena ikhlas ataupun tidak, tetap para istri akan merasakan lelah dan capek dalam aktivitas keharian di rumah. Tentunya kalau kita ukur, lebih baik ikhlas daripada tidak ikhlas. Tidak ikhlas sama, kita juga merasakan capek. Tapi ikhlas, insya Allah capek kita akan menjadi nikmat tersendiri. Kenapa? Karena niat kita adalah ibadah karena Allah, maka Allah akan kembalikan niat ibadah itu berupa kenikmatan kita sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu. Jadi sekali lagi 4 pilar ini yang insya Allah akan menghantarkan seseorang untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, insya Allah kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Memiliki istri yang solehah, memiliki anak yang baik, kemudian memiliki lingkungan yang baik, dan yang terakhir adalah mencari dan memiliki rizki, mencari rizki di negeri sendiri. Insya Allah dengan pertolongan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mari bersama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan niat ikhlas dari setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan, sehingga melalui niat ikhlas kita, niat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah balas dengan kebaikan-kebaikan. Mari bersama-sama kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.